Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati dan para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita akan kembali mengkaji kitab Ihsaul Ulum karya Abi Nasr Al-Farabi di pertemuan ke-24 ini ya. Kita akan membahas ilmu fiqh ya, ilmu fikih. Kita rata-rata udah belajar ini ya, tapi kita akan lihat dari sisi filosofis ini. Di permulaan mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pengarang kitab yang kita pelajari ini yaitu Abi Nasr Al-Farabi, juga Fatihah untuk guru kita pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Fatihah juga untuk orang tua kita masing-masing, guru-guru kita, mu'alif kutub yang kita baca, keluarga kita, dzurriyyah kita, pasangan kita, wadawil huquqi alaina. Lalallah yaghfira dzunubana wa yuhdina ila sawa'is sabil wa yarzuqna hayatan thayyibatan fid din wa dunya wal akhirah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas Faik apa? Baca. Mas Faid, oh ya, enggak. Ilmu fikih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, ilmul fiqhi wa sina'atul fiqhi hiya allati biha yuqtadiru al-insanu ala an yastanbita taqdiru syai'in mimma lam yasrah wa bi'i syari'ati bitahdirihi ala al-asya'i allati sarha fiha bitahdidi wa taqdiri. Cukup. Ilmul fiqh, ya. Ilmu fikih wa sina'atul fiqh. Sina'ah fikih ini di permulaan saja Al-Farabi menggunakan istilah ilmu dan sina'ah ya. Artinya untuk fikih itu kata sina'ah dan ilmu sinonim ya, kan? Hiya sina'atul fiqh allati sesuatu yang biha dengan sesuatu itu yaqtadiru al-insan memungkinkan seseorang manusia mungkin mampu dengan sina'ah itu, dengan ilmu fikih itu ala ayyastambita untuk menyimpulkan takdiro syai'in ketetapan sesuatu mimma lam yasrah wadi'u asy-syari'ah, sesuatu yang tidak dijelaskan oleh pembuat atau penentu syariat, bitahdidihi secara definitif ya, alal asya atas sesuatu allati soroha fiha yang menjelaskan siapa wadi'u syari'ah penentu pembuat syariat fiha tentang segala sesuatu itu bitahdidi secara definitif wat takdir secara takdir itu bisa diartikan hipotetis, ketetapan bisa hipotetis. Artinya kalau ini tahdid itu definitif, bitakdir itu secara hipotetis. Hipotetis itu apa ya? Bisa iya, bisa enggak gitu ya. Ini bisa dibacanya pakai wa ini tadi wa alal asya ya, karena ini artinya wanya itu atofnya ke ala ayyastambito ya, ala asya bisa juga semacam itu. Intinya di sini definisi ilmu fikihnya unik ini ya, biasanya kalau kalian ilmu fikih itu apa yang kalian al fiqhu lugatan biasanya apa? Al fahmu gitu kan. Wastilahan apa? Ilmun bi ahkami syariati gitu kan ya.
Pokoknya apa Mas? Ini orang syariah nih. Al-ilmu bisyariati al-amaliyah. Intinya ilmu tentang hukum-hukum syariat, bener gak? Ya kan? Kalau nyebut ilmu fikih biasanya Pak, ilmu hukum Islam, bener kan? Ya, tapi ini Al-Farabi nggak pakai istilah itu loh, ya kan? Ini di catatan kali disebutkan Ibnu Khaldun mendefinisikan fikih itu dengan ma'rifatu ahkamillah, pengetahuan tentang hukum-hukum Tuhan, fi af'alil mukallafin, terkait dengan tindakan manusia. Mukallaf taruhlah manusia saja ya. Mukallaf itu kan orang yang apa? Bisa dibebani kewajiban, ya kan? Yaitu apa? Orang yang sudah baligh, akil gitu kan. Bil wujub, dengan apa? Dengan kewajiban. Wal jadar, jadar itu artinya nahyi atau sesuatu yang haram, ya. Wan nadab, sunnah, sesuatu yang dianjurkan. Wal karohah, sesuatu yang dibenci, makruh nanti ya. Wal ibahah, mubah, yang diperbolehkan. Minimal itu tadi ilmu tentang hukum-hukum yang diberlakukan pada manusia, apakah hukum itu wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah. 5 kan? Wahia mutalaqqatun minal kitab was sunnah. Hukum itu bisa diambil kesimpulannya, ditarik dari Alkitab was sunnah, Al-Quran dan sunnah, ya kan? Wa manasobahu syari'u li ma'rifatiyah minal adillah, dan sesuatu yang ditetapkan oleh syariat untuk diketahui dengannya itu dalil-dalil, sesuatu yang bisa dijadikan dalil maksudnya. Artinya kalau kayak di Sunni kita itu Syafi'iyah itu apa? Qiyas, ijma, qiyas itu kan ya. Faidas tukhrijatil ahkam, apabila hukum-hukum telah dimunculkan mintil kal adillah dari dalil-dalil itu, qilalaha fiqhun, dikatakan itu adalah fikih. Artinya fikih itu adalah ketika kita bisa menentukan hukum tentang sesuatu berdasarkan dalil-dalil. Ya kan ya? Ada sesuatu, ini hukumnya apa ini, ya kan? Kemudian kita perlu dalil, ya kan? Nah, kemudian kita nyimpulin nih, berdasarkan dalil-dalil ini ketentuannya apa? 5 tadi ya. Mubah, halal, paling tengah mubah ya, boleh. Kalau bisa dia dianjurkan, ya kan, mandub, atau dia diwajibkan, atau ke sini dia dibenci jadi makruh, kemudian atau sangat dilarang jadi haram, kan gitu. Nah itu tadi fikih itu adalah biasanya diartikan semacam itu, pengetahuan tentang hukum-hukum yang terkait tindakan manusia. 5 hal ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi ini Al-Farabi nggak pakai itu. Ya apa? Sesuatu yang memungkinkan manusia menyimpulkan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh pembuat syariat, atau tentang sesuatu yang sudah dijelaskan oleh syariat. Dan ini istilahnya apa? Wadi'us syariah, ya kan? Pembuat syariah itu artinya apa sih? Aturan. Syar'atan wa minha, metode. Ya taruh aturan lah ya. Syariat aturan. Pembuat aturan. Tidak disebutkan Allah loh, ya kan? Tidak disebutkan Nabi di situ. Artinya apa? Wadi'us syariah itu bisa siapa aja. Umum ini. Filsafat kan beda dengan tadi ya. Ibnu Khaldun dalam hal ini sebagai sejarawan. Fikih secara historis didefinisikan seperti tadi. Tapi fikih secara filosofis itu sebenarnya ya seperti yang diungkapkan oleh Al-Farabi ini. Sesuatu yang memungkinkan orang untuk menyimpulkan sesuatu yang belum dijelaskan oleh pembuat syariat, atau menguraikan sesuatu yang sudah dijelaskan secara definitif. Wadi'us syariah tadi tidak harus Allah, tidak harus Nabi. Bisa jadi apa? Ya kayak di Indonesia misalnya yang penentu syariat apa?
Syariat tidak harus Islam, cinta. Bisa DPR, iya. Ya kan? Syariat dalam ini ketentuan saja, artinya pembuat ketentuan. Ya kan? Nah, artinya undang-undang itu bisa disebut sebagai syariat dalam hal ini. Ketentuan kan? Ketentuan yang terkait dengan kita gitu. Undang-undang apa. Nah, fikih adalah sesuatu yang memungkinkan kita untuk mengambil kesimpulan tentang sesuatu yang belum dijelaskan ketentuan yang sudah dibuat oleh orang, oleh lembaga, atau dalam hal ini kalau agama ya agama gitu. Berarti fikih identik dengan apa? Mirip dengan apa? Tadi wadi'us syariah bisa apa aja kan, bisa DPR pun juga jadi. Kalau di filsafatnya berarti mirip apa? Ada unsur logikanya nggak? Menyimpulkan kan, dari sesuatu yang belum diketahui menjadi diketahui, ya kan? Minal istimbatul majhul minal maklum, ya kan? Atau sebaliknya, dari yang sudah diketahui ke sesuatu yang belum diketahui. Kemudian juga fikih berarti identik dengan apa? Hermeneutika juga, ya kan? Hermeneutika dalam dua cabangnya, baik itu tafsir maupun takwil, ya kan? Menjelaskan sesuatu yang belum jelas, atau menjelaskan sesuatu, menguraikan sesuatu yang sudah jelas, sudah dijelaskan. Di sini artinya fikih itu luas, Mas. Ya. Tidak hanya urusannya dengan halal haram, tapi ini ada ketentuan tertentu sudah dibuat, misalnya ini tafsirannya seperti apa, takwilannya seperti apa, kesimpulannya apa, sudah dijelaskan belum, semacam itu. Dan ini adalah ilmu yang kalau di bagian dari filsafat hukum nanti, ya, filsafat hukum. Kalau di filsafat Islam ya nanti lebih dasarnya lagi kan di usul fikih nanti, ya kan. Filsafat hukum Islam, kalau di kita istilahnya gitu ya, mata kuliahnya itu ya, filsafat hukum Islam usul fikih. Dan itu apakah itu bukan filsafat ya. Saya baca buku menarik ini, Mustafa Abdul Razik, Tamhid li Tarikhil Falsafah al-Islamiyah. Mustafa Abdul Razik itu Syekh Azhar, tapi dia filsuf. Jadi kalau di Al-Azhar Mesir itu seringkali Syekh Azharnya adalah filsuf. Kayak sekarang ini kan Syekh Ahmad Thayyib itu kan filsuf. Beliau lulusan Sorbonne. Ini sama juga. Syekh Mustafa Abdul Razik itu lulusan Sorbonne juga. Beliau jadi Syekh Azhar dan ini menulis Tamhid li Tarikhil Falsafah al-Islamiyah. Pengantar menuju sejarah filsafat Islam. Di sini dijelaskan bahwa biasanya kan kalau bahas sejarah filsafat Islam kan apa ya, Al-Kindi, Al-Farabi itu gitu kan. Ini enggak dari itu, Mas. Dari mulai cara berpikir filosofis orang Islam itu dari mana gitu. Fikih masuk, Mas, gitu. Jadi dijelaskan juga cara berpikir filosofisnya Imam Syafi'i dan seterusnya. Itu. Jadi fikih itu bagian dari filsafat. Ini menarik di sini di buku ini. Tamhid li Tarikhil Falsafah al-Islamiyah. Nah tadi ya. Oke, lanjut Mas. Wa ayyataharra tashihu dzalika. Tashiha dzalika asbaghardi wadi syari'ati bil illati allati syara'aha fil ummati allati laha syuri'a. Wa kullu millatin. Udah, di situ aja Mas. Titik. Ini kita nggak terlalu panjang ini. Wa ayyataharra, dan seyogyanya seseorang itu yataharra itu mencari atau meneliti, ya. Meneliti saja. Tashiha dzalika, kebenaran tentang sesuatu yang belum ada ketentuannya tadi ya. Hasba ghardi wadi syariah, sesuai dengan tujuan pembuat syariat atau ketentuan, ketetapan lah. Bila illah, dengan illah itu bisa diartikan sebab, bisa disebut alasan hukum. Ya. Bila illah allati syara'aha, yang ditentukan oleh wadi'us syariah, pembuat syariah, fil ummah, pada
umat, allatilaha yang bagi umat itu syuri'a, disyariatkan sesuatu itu ditetapkan. Ini kalimat ini membahas soal manfaat. Apa gunanya fikih? Ya. Fikih itu memungkinkan bagi seseorang berguna untuk apa? Untuk mencari mana benar dan yang tepat, dalil yang apa? Ketentuan yang paling tepat untuk menghukumi sesuatu. Ya. Diharapkan ketentuan itu sesuai dengan apa yang yang ditetapkan oleh pembuat ketentuan wadi'us syariah, ya. Bil illah allati syarah, yang mana wadi'us syariah itu memang menggariskan sesuatu, yang mana sesuatu itu ya memang ditentukan untuk umat tertentu. Di sini fikih itu ya sifatnya evaluatif, ya, aksiologis, ada unsur aksiologisnya juga, ya. Benar salah, membenarkan sesuatu, gitu, dan menyelaraskannya dengan wadi'us syariah. Mungkin kalau kayak di Indonesia ketentuan di Indonesia yang paling tinggi apa sih? UUD 45, ya kan? Konstitusi itu kan, konstitusi. Konstitusi itu juga diselaraskan dengan keinginan wadi'us syariah itu kan bahasa founding fathers kan. Makanya ada beberapa kawan kita itu kan mengkaji tentang Soekarno, ya kan? Ada itu kawan kita Mas Saiful Arif, alumni sini nih, alumni itu kan menafsirkan Pancasila sedemikian keren betul. Itu kan ingin sebenarnya pendiri negara kita ini pengennya opo gitu kan, makanya kemudian lari sana. Nah itu ketika kita melenceng dari UUD 45 sebenarnya itu ya ini perda atau apa kan kadang nggak selaras dengan konstitusi kan, beberapa kali kan gitu kan, kayak misalnya perda syariah atau apa itu kan ada judicial review itu kan kadang ke atas kan, kayak kemarin kalian yang Danis kemudian demo segala itu kan judicial review kan, larinya ke situ kan. Artinya itu apa? Kalau judicial review itu kan undang-undang yang ada yang mau ditentukan itu kan dikembalikan diselaraskan dengan konstitusi yang ada kan, yang lebih tinggi gitu. Jangan-jangan ini malah nggak bener ini, gitu. Nah ini fikih itu salah satu fungsinya di situ, Mas. Jadi mengukur ketentuan-ketentuan yang ada atau hal-hal tertentu ini dengan mengacu kepada ketentuan yang lebih tinggi yang selaras dengan apa yang sudah dibuat oleh wadi'us syariah. Kalau dikembalikan ke fikih yang umum ya berarti apa? Menentukan dalil tertentu bagi sesuatu yang kita harapkan ketentuan itu selaras dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah, kan gitu kan. Kalau fikih yang tadi fikih dalam pengertian hukum Islam semacam itu. Nah, tentu saja ya syaratnya pengetahuan tentang dalil harus kuat, ya kan? Benar nggak? Dialektikanya itu antara fikih itu kalau di hukum Islam ya fakih itu pakarnya itu ya dia harus menguasai dalil, ya. Kemudian dia harus menguasai apa lagi? Realitas. Baru kemudian dia bisa di sininya adalah kemampuannya itu adalah bagaimana dia ini itu bisa linkage, bisa ngambil keputusan, ya kan? Menguasai dalil-dalil saja nggak cukup kalau kita tidak memahami realitas, ya kan? Menguasai realitas saja ya tidak cukup kalau kita kemudian tidak tahu bagaimana dalil-dalilnya seperti apa, dasarnya seperti apa. Dan di sini artinya posisinya fikih itu apa? Istimbatul ahkam kan? Itu adalah menyimpulkan
Ini bagaimana dialektika. Kalau di NU apa namanya hal ini yang dilakukan oleh LBM, Lembaga Bahsul Masail. Saya pengurus di situ, wakil di yang di Jakarta. Kan selalu kayak gitu. Yang dilakukan oleh para peserta Lembaga Bahsul Masail ketika itu kan ada persoalan apa? Misalnya kemarin RUU Cipta Kerja, ya kan? Itu seperti apa itu kemaslahatannya? Kalau dilihat dari sisi dalil-dalil agama, pendapat-pendapat para ulama, misalnya gitu kan, realitasnya seperti apa, misalnya gitu. Nanti baru diambil kesimpulan, ini maslahat atau mafsadat, gitu kan. Tempo hari juga apa yang pernah kita bahas dulu itu pas pemimpin non-muslim, gitu. Itu pernah kita bahas, itu kan realitas. Pemimpin non-muslim, kemudian dicari nih dalil-dalilnya. Sampai kemudian nanti boleh nggak kita memilih pemimpin non-muslim, misalnya gitu. Atau di NU juga pernah membahas soal layakkah kita menyebut yang kafir ya kan, non-Islam di Indonesia itu kafir gitu kan. Tapi kemudian kesimpulannya apa? Non-muslim aja kan, hanya non-muslim gitu. Nah itu nggak sembarangan itu. Kita nggak sampai ke kesimpulan itu tuh bahwa kita di Indonesia tidak layak menyebut orang Kristen, orang Katolik dan seterusnya ya itu dengan sebutan kafir, nggak boleh. Cukup non-muslim saja. Karena kafir itu kan artinya apa? Ada unsur perang kan? Kalau misalnya kalau kembalinya ke ini kan kafir itu sesuatu yang ya musuh, ada unsur musuh gitu ya, ada unsur musuhnya. Walaupun ya sebenarnya kata kafir itu artinya banyak ya kan. Tapi ketika diidentifikasi sebagai kafir yang tadi ya, apalagi kafir harbi misalnya, parah. Itu sebagai contoh. Nah, cuman ini fikih yang konvensional lah. Ini Al-Farabi ke atas lagi. Apa itu ya? Sesuatu yang memungkinkan kita untuk membenarkan. Ini ketentuan ini benar nggak sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi atau tidak? Itu. Artinya yang dipelajari oleh para hakim, kemudian para orang yang judicial review ya sebenarnya ini filosofi hukum ya, filosofi hukum. Lanjut Mas. Wa kullu millatin fa fiha ara'u wa af'alu. Fal ara'u mithlu allati tashra'u fillahi wa fima yusafu bihi wa fil alami aw ghairi dhalik. Wal af'alu mithlu al af'ali allati yu'azzimu biha Allah wal af'alu allati biha takunu al mu'amalatu fil muduni. Falidzalika yakunu ilmul fiqhi juz'aini. Juz'un fil ara'i wa juz'un fil af'ali. Oke, cukup. Wa kullu millatin. Setiap agama. Ini ngomongnya agama makanya tadi kan. Ini tidak ngomongin cuma Islam doang ini. Fafiha pada setiap agama itu ara'un wa af'al. Ada pendapat dan ada tindakan. Ini filsafat agama jadinya nih. Ya. Ngomongin fikih tapi kemudian larinya ke filsafat agama nih. Artinya Al-Farabi ngomongin fikih nggak ngomongin hukum Islam doang ini. Lari ke yang tinggi. Setiap agama itu selalu ada pendapat-pendapat dan tindakan-tindakan. Kayak ideologi gitu kan. Pendapat-pendapatnya semacam ideologi. Contohnya di sini. Fal ara'u yang dimaksud dengan pendapat-pendapat itu mislu seperti allati tusyri'a, sesuatu yang ditetapkan filah mengenai Tuhan. Wa fima yusafu bihi, dan tentang sesuatu yang Tuhan disifati dengannya, sifat-sifat Tuhan. Wa fil alami, tentang alam, wa ghairi dzalik, dan lain daripada itu. Agama senantiasa punya pendapat-pendapat. Misalnya pendapat agama itu tentang Tuhan, ya kan? Tentang alam. Ini Alam dan Tuhan, ini buku terbarunya ketua kita ya, ketua Kiai Said Akil ya. Allah wal Kaun. Saya punya itu yang bahasa Arabnya. Jilid sepertinya 2 jilid atau berapa. Saya punya yang jilid 1 bahasa Arabnya. Nah, itu setiap agama punya itu ya. Punya ara. Mungkin ini masuknya ke teologi ya.
pendapat-pendapatnya itu. Bagaimana pandangan agama tertentu tentang Tuhan, kayak gitu kan. Tentang alam. Itu kan ada yang menganggap alam sebagai sebagai makrokosmos, sementara kita mikrokosmos, kan ada yang kayak gitu, ya kan? Itu Hindu kan cenderungnya gitu ya. Dunia ini seperti apa, ya kan? Ada yang menganggap bahwa kehidupan ini hanya dunia saja, saya gitu kan. Ada yang ada kehidupan setelah mati dan seterusnya. Nah, setiap agama ada itunya, ada pembahasan itu. Kedua, wal af'al mithlul af'alil lati yu'dhamu bihallahu. Tindakan itu seperti tindakan yang dengan tindakan itu Tuhan diagungkan. Wal af'alul lati biha, dan tindakan yang dengan tindakan itu takunul muamalatu fil mudun. Terjadi muamalah, interaksi sosial fil mudun, di dalam kota-kota. Ini agama juga berurusan dengan tindakan. Ada yang tindakannya misalnya adalah relasi dengan Tuhan atau relasi dengan sesama manusia. Hablum minallah, kalau bahasanya Islam ya hablum minallah wa hablum minannas. Kalau di fikihnya berarti apa? Hablum minallah apa? Fikih ibadah, ya kan? Hablum minannasnya muamalah, fikih muamalah semacam itu. Tapi masuk ke dalamnya juga ahwalus syahsiat, ya kan? Fikih jinayat, apalagi Mas, banyak loh, fikih siasah, ya kan? Itu muamalah semua, ya. Nah, ini Al-Farabi melihat secara umum, tidak hanya Islam, semua agama itu punya hal-hal yang sifatnya pendapat-pendapat, ya. Ada yang tindakan-tindakan. Ini definisi agama berarti secara umum, ya, sesuatu yang memiliki pendapat dan tindakan. Umum banget sih emang, ya, pendapatnya bisa macam-macam itu, ya. Nah, tadi validalika, oleh karena itu yakunu ilmul fikih, ini kembali lagi ke fikih. Juz'aini ada dua. Juz'un fil ara, satu bagian itu terkait dengan pendapat-pendapat, wa juz'un fil af'al, dan sebagian lain terkait dengan tindakan. Ini menarik bahwa Al-Farabi ini kan hidup di masa ketika ilmu-ilmu baru muncul, ya. Fikih selama ini kan urusannya dengan af'al saja kan. Makanya Al-Farabi enggak. Fikih juga berurusan dengan aro, dengan pendapat-pendapat. Makanya Imam Hanafi itu kan juga menulis fiqhul akbar. Tapi isinya apa? Teologi, ya kan? Tentang teologi itu. Iya. Teologi itu dibahas juga oleh kaum fuqaha, disebut dengan fiqhul akbar. Sementara tadi fikih ibadah dan muamalah itu disebut sebagai fikih asghar, ya, fikih kecil tentang tindakan-tindakan. Dan ini juga ya, Al-Farabi dalam hal ini sebagai filsuf, ya, dia melihat bahwa pengetahuan itu ada yang teoritis dan ada yang praktis. Nah, gitu kan? Sama, fikih sebagai pengetahuan, pemahaman itu ya ada yang teoritis, ada yang praktis. Agama itu juga ternyata ada unsur itu. Nah, yang teoritis tadi hal-hal yang sifatnya cukup diketahui saja, ya kan? Atau sampai taraf diimani. Sementara yang praktis sesuatu yang mungkin dilakukan. Yang praktis itu karena keyakinannya, misalnya ada hal-hal yang tentang ketuhanan di agama, maka ada tindakan terkait dengan ketuhanan, ada juga tindakan yang terkait dengan interaksi kita dengan orang lain, muamalah semacam itu. Nah, ini fikih menurut Al-Farabi. Ada yang mau ditanyakan? Saya ada 15 menit. Mungkin bisa dibedah dulu, Pak. Kenapa Al-Farabi itu menyetarakan filsuf dengan nabi, tetapi mujtahid atau fuqaha itu tidak otomatis menjadi filsuf? Gini Mas, terkait dengan identifikasi Nabi sebagai filsuf itu memang tertulis, ya. Tapi Al-Farabi tidak membahas yang tadi bahwa soal mustahid dan seterusnya.
Tapi paling tidak definisi filsafat dan filsufnya seperti apa dulu ya. Definisinya banyak gitu. Tapi sejauh filsafat itu diartikan sebagai kajian tentang ada sejauh ada semacam itu ya. Seperti Al-Farabi kan kurang lebih pendapatnya semacam itu juga. Ya kalau seorang mujtahid itu sampai membahas sesuatu sedalam itu ya sebenarnya filsuf juga. Definisinya beda-beda sih. Kayak misalnya tadi Mustafa Abdul Razik itu melebarkan sayap filsafat, Mas. Sehingga apa namanya di sini disebutkan di Arab sendiri itu ada filsuf-filsuf gitu. Jadi jangan disangka bahwa filsuf itu hanya Yunani saja gitu. Jadi orang Arab menyebut filsafat itu kan hikmah. Filsuf hakim. Nah, hakim itu siapa? Siapapun orang yang menjadi roisul qaum, orang yang memimpin. Gitu. Kemudian juga orang yang bisa mengobati. Karena kebagian orang yang hakim itu adalah dokter atau dukun. Ya, gitu. Kemudian dia juga hakim adalah orang yang bijak. Gitu kan? Makanya kemudian kita nyebut penentu hukum kan hakim kan, gitu. Semacam itu. Makanya dalam definisi yang sedemikian rupa, ini Mustafa Abdul Razik itu melebarkan sayap siapa yang disebut sebagai filsuf. Itu. Sejauh orang itu bijaksana, dia filsuf nanti. Gitu. Nabi disebut sebagai filsuf ya karena Nabi bijaksana. Nah, mujtahid juga layak disebut sebagai filsuf. Ya. Tapi itu filsafat secara umum, Mas, secara luas. Nah, semakin kesini kan semakin dipersempit, Mas, definisi filsafat. Sehingga tadi, oh itu bukan filsuf, itu juris, misalnya gitu kan. Oh itu politisi dan seterusnya. Kayak misalnya contohnya misalnya gini. Karl Marx itu filsuf atau bukan? Debatable itu, debatable. Walaupun dia sebenarnya disertasinya filsafat loh, kan tentang Herakleitos itu, yang membahas soal ya intinya disertasinya filsafat. Tapi tulisannya kan Das Kapital ya tentang ekonomi, politik, lebih dekat kemana dia? Politisi kah, ekonom kah, ya kan gitu. Ya. Sebagian orang tidak mengidentifikasi dia sebagai filsuf. Semacam itu. Hatta Nietzsche, Mas. Nietzsche itu juga ada sebagian orang, ini filsuf atau bukan? Dia sastrawan mungkin gitu. Dia dianggap filsuf kan karena kemudian ditulis oleh para filsuf, orang yang fokus ke filsafat gitu. Jadi sebenarnya definisi siapa filsuf itu sumir sebenarnya. Iya, macam itu sih. Ada lagi yang tanya? Ini dasar memang. Kayak kemarin pertanyaan. Ya jangan diharapkan fikih kemudian lari kemana-mana. Ya ini kan yang disebut fikih itu apa? Maka dia larinya ke bangunan besarnya. Kenapa fikih itu ada ibadah dan muamalah seperti tadi? Karena ini ada yang praktis, ada yang teoritis, kemudian yang praktis pun juga ada yang urusannya dengan yang adikodrati, ada yang dengan manusia biasa sebenarnya. Iya, dasar memang bagi anak-anak syariah ini. Oh ini dasar betul. Dasar-dasar ilmu fikih itu. Cukup ya. Baik, udah. Terserah, Pak. Oh ya udah. Udah cukup. Hari ini cukup sampai sini. Selanjutnya ini bab terakhir ya. Bab terakhir ilmu kalam minggu depan, dan ini mungkin agak sedikit panjang. Ini hari ini memang agak pendek. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas atensinya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.